Dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian kaum muda remaja terbuka untuk umum. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekarang. Mari kita bangkit berdiri. 360 nyanyian rohani 360. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini, Tuhan. Kur sekali lagi kita angkat tangan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Itulah kerinduan hati kami. Setiap ibadah pelayanan kepadamu, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya ibadah pelayanan ini berkenan kepadamu Tuhan. Urapi mulai pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, kaum muda remaja umum dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat di tengah kami, membaharui sampai menolong sampai menyempurnakan kami, sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti, tidak sia-sia. Tuhan hadir di tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Lindungi tubuh jiwa roh kami, tempat kami beribadah, juga saluran internet, peralatan yang lain, semua lindungi dengan darah-Mu. Urapi kami bisa beribadah dengan lancar, damai Tuhan, sejahtera, dan bertemu dengan Tuhan, mengalami jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi, oh Tuhan, apapun bentuknya kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita lanjut sujud di altarnya. 56 dari suplemen, sujud di altarnya. Ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
pedulikan aku. Ku tanya Yesus, apa telah bebanku? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kur, sekali lagi kita mengatakan di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi di altarnya. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, pakaian anak kecil, sifat anak kecil dari seorang hamba Tuhan. Merendahkan diri selalu, sujud di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan setinggi-tingginya oleh Tuhan. Dan dia bisa merasakan kuasa nama Tuhan yang ajaib, karena dia sudah ditinggikan untuk mendapat nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Dari suplemen 78, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, murahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan
kuasa nama Yesus, ya, itu yang ajaib yang sudah menebus kita, menolong kita melakukan apa saja bagi kita sampai menyempurnakan kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, Psalm 74. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Psalm 74. Firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi kita mengatakan haleluya. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Ku kembali, haleluya, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyadari Tuhan banyak kekurangan kelemahan kami, dosa-dosa kami. Seringkali kami tidak sadar, bahkan seringkali membenarkan diri, membanggakan diri kami dengan segala keadaannya Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu menolong kami semua. Firman-Mu menunjukkan kekurangan kelemahan kami, sehingga kami bisa merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah kaki-Mu untuk mengakui segala kekurangan kelemahan kami. Sehingga firman-Mu menyucikan, mengubahkan, menyempurnakan kami. Firman-Mu menolong kami Tuhan. Oh, firman-Mu mengangkat kami sampai di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi dengan urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan, sanggup mengubahkan, sanggup menolong, sanggup menyempurnakan kami. Sehingga kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, menyerahkan hidup kami Tuhan, keluarga kami, seluruh jemaat, menyerahkan setiap detak jantung kami kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menentukan yang terbaik bagi kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi
darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Gereja-gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini, dimanapun berada, berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Teristimewa, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, hormat mulia bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada, juga Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada dalam Injil Lukas pasal 18 secara keseluruhan menunjuk pakaian imam besar dan imam-imam. Imam besar itu Yesus, imam-imam hamba Tuhan, pelayan Tuhan kita semuanya. Ya, dan dikaitkan dengan anak kecil di ayat 15 itu tentang anak kecil, Yesus memberkati anak kecil. Nah, ini saudara ya. Jadi pakaian anak kecil ini ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 14 ini menunjuk pakaian anak kecil atau sifat anak kecil. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan. Seorang hamba Tuhan, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus punya sifat anak kecil, pakaian anak kecil, sifat anak kecil. Ya. Nah, puji Tuhan. Kita sudah belajar ayat 1 sampai ayat 8 itu sifat anak kecil ya, yaitu sifat anak kecil ini nomor 1 tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak pernah bosan anak kecil itu, tidak jemu-jemu. Ya, main apa ya itu main lagi, kapan main lagi, tidak jemu-jemu. Nah, ini ya sudah diterangkan ayat 2 sampai 5, tekun dan sabar. Ya, kalau minta sesuatu tekun, sabar, terus ditunggu, diminta, ditunggu, tekun dan sabar. Dan ayat 6 sampai 8, siang malam tidak mengenal waktu. Anak kecil tidak mengenal waktu dia. Kalau main tidak mengenal waktu semuanya. Ya, inilah sifat anak kecil dalam ibadah pelayanan, dalam doa terutama. Tidak jemu-jemu, tekun, sabar, dan siang malam kita bergumul ya, tidak mengenal waktu. Puji Tuhan. Nah, tetapi di ayat 9, sekarang kita berada pada ayat 9 saja. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, ini jadi Tuhan menunjukkan pakaian lain, pakaian asing, bukan pakaian imam besar dan imam-imam. Pakaian asing, pakaian lain, bukan pakaian imam besar dan imam-imam, yaitu pakaian kebenaran diri sendiri. Pakaian kebenaran diri sendiri. Pada Sabtu yang lalu kita sudah pelajari kebenaran diri sendiri ya. Sekarang kita maju ayat 10 sampai 12, ini tentang pakaian kebenaran diri sendiri ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, beribadah, melayani, puncaknya berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dan dari segala penghasilanku. Ya, itu. Jadi ini ayat 10 sampai 12 ini gambaran kepada kita. Orang Farisi gambaran banyak hamba Tuhan sekarang ini, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan, yang berdoa menyembah Tuhan dengan pakaian kebenaran diri sendiri seperti orang Farisi. Nah, ini peringatan bagi kita. Banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan beribadah melayani, berdoa menyembah ya, tetapi dengan pakaian lain, pakaian kebenaran diri sendiri seperti orang Farisi.
ya. Nah itu, jadi orang Farisi beribadah, melayani Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan dengan pakaian kebenaran sendiri atau sama dengan kesombongan, meninggikan diri, kesombongan, meninggikan diri. Nah itu kita harus hati-hati ya. Ini pakaian kesombongan, meninggikan diri, ya, meninggikan diri. Itu. Ini yang banyak digunakan oleh imam-imam hamba Tuhan hari-hari ini. Seperti orang Farisi, pakaian kebenaran sendiri sama dengan pakaian kesombongan, meninggikan diri. Itu ditulis di ayat 14 itu, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain, itulah Farisi, itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi, pakaian kesombongan, meninggikan. Prakteknya, pakaian kebenaran diri sendiri sama dengan pakaian kesombongan, ya, pakaian meninggikan diri. Prakteknya, yang pertama selalu menyalahkan orang lain. Nah, tadi ini tidak seperti pemungut cukai, tidak seperti ya orang sundal, tidak seperti macam-macam. Selalu menyalahkan orang lain. Nah, itu. Kemudian juga selalu menyalahkan Tuhan, firman pengajaran yang benar. Karena apa? Karena orang Farisi ini mempertahankan ajaran sesat, ajaran kawin cerai. Nah, makanya dia juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran yang benar. Karena dia mempertahankan ajaran sesat, ajaran kawin cerai itu. Di Matius 19 boleh sebagai contoh, ini Matius 19 ayat yang ketiga. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ketiga. Nah, waktu Yesus mengajar, nah itu saja. Jadi di ayat 1 itu setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, nah, Yesus ada pengajaran benar, maka ayat 3, maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah ini jelas, ya. Jadi dia mempertahankan ajaran palsu, ajaran sesat, itulah ajaran kawin cerai. Makanya dia salahkan Yesus terus, salahkan pengajaran yang benar terus. Ya. Nah ini, jadi kalau disimpulkan, jadi orang Farisi itu atau hamba, sekarang imam-imam hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memakai kebenaran sendiri, berpakaian kebenaran sendiri atau kesombongan, tidak pernah koreksi diri, tidak pernah mengoreksi diri sendiri, tidak pernah koreksi diri sendiri, sehingga tidak pernah mengaku dosa, salah, tidak pernah mengaku salah atau dosa, tidak pernah mengaku salah atau dosa. Berarti sama dengan tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat, seperti si sombong itulah setan. Tidak mau bertobat, tidak bisa bertobat seperti setan. Nah ini praktiknya, pakaian kebenaran sendiri, pakaian kesombongan, meninggikan diri. Gak mau bertobat sampai gak bisa bertobat, gak mau salahkan diri, gak mau koreksi. Cuma orang lain, Tuhan itu salah, terus salah. Itu ya, semoga gitu. Yang kedua, praktik kedua, ya, aku berpuasa, aku memberi perpuluhan, aku ini semuanya, selalu merasa hebat atau berjasa. Nah, itu ya, selalu merasa hebat atau berjasa. Tadi selalu merasa benar itu ya, itu sama ya. Selalu merasa hebat, berjasa, sehingga selalu menuntut hak. Aku sudah begini, mana ini aku, mana? Nah, selalu menuntut hak, bisa berupa upah, keuangan, bisa. Itu sekarang imam-imam, saya sudah main musik, saya sudah ini, saya khotbah berapa? Nah, bisa menuntut kedudukan, bisa kedudukan, ya. Nah, itu, wah diperebutkan, penghormatan, tidak dihormati dan lain-lain. Nah, itu tandanya. Kalau selalu menuntut hak, bersungut-sungut, selalu bersungut, tidak pernah puas, selalu bersungut-sungut, nah itu gosip, fitnah, nah itu ya.
Semoga kita mengerti. Nah, waktu itu dia, kalau dia selalu bersungut-sungut dan lain-lain, jadi mestinya dia imam bintang, nah, jadi binatang. Nanti turun, orang bersungut-sungut itu bagaikan binatang buas itu. Sungut, ngomel, akhirnya gosip, akhirnya fitnah, akhirnya menghujat Tuhan. Nah itu tanda orang tidak puas. Ya, selalu menuntut gitu. Di rumah tangga hati-hati juga ya. Itu selalu anak selalu ngomel itu ya. Nah, ini suami selalu ngomel, istri juga kadang. Ah itu tanda dia sedang turun dari bintang imam menjadi binatang. Bilangan 14 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29. Ini ketika Israel di padang gurun mau menuju Kanaan, cuma tinggal 2, yang lain jadi binatang semua, mati semua karena bersungut. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu. Nah, masa manusia bangkai? Umat pilihan jadi bangkai. Bangkai itu binatang. Akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Nah, hati-hati ya. Jadi imam bintang itu, Israel itu umat pilihan Tuhan, imam bintang. Tapi ketika bersungut-sungut jadi binatang dan bangkainya berhantaran di padang pasir, tidak bisa mencapai Kanaan, tidak mencapai janji Tuhan. Nah, itu percuma, tidak menerima janji Tuhan. Itu semuanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Satu lagi terakhir, ini praktek orang Farisi itu, hamba Tuhan dalam kebenaran, pakaian kebenaran sendiri, pakaian kesombongan, meninggikan diri. Itu saja, selalu rasa benar, salahkan orang, salahkan Tuhan, karena bertahan pada dosanya, bertahan pada pengajaran yang palsu itu. Tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat. Kemudian selalu merasa hebat, berguna, berjasa, berguna, sehingga selalu menuntut hak, ngomel terus, bersungut terus. Nah itu sampai memfitnah, sampai menghujat. Ya, itu turun bintang imam jadi binatang, binatang buas, antikristus, mulutnya menghujat terus. Itu satu lagi, selalu munafik, pura-pura, selalu Tuhan, hei celakalah kamu orang Farisi, kamu munafik, selalu munafik, pura-pura. Yaitu, nah ini, pura-pura berbuat baik untuk menutupi dosa-dosa. Nah, itu, jadi orang sombong itu pandai dia. Kalau ada kelemahannya dia tutupi dengan berbuat pura-pura, berbuat baik, pura-pura berbuat baik dan seterusnya. Itu saja untuk menutupi dosa-dosanya. Nah, ini semuanya. Lalu akibatnya apa? Tadi Lukas 18 ayat 14. Jadi kalau berpakaian kebenaran sendiri, berpakaian kesombongan, meninggikan diri, itu akibatnya tadi. Di Lukas 18 kita baca ulang, aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai yang dibenarkan Allah. Itu pemungut cukai. Ya, Sabtu depan kita pelajari. Nah, sebagai pemungut cukai, dibenarkan Allah. Dan orang lain, orang Farisi, orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, ini akibatnya orang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, tanpa urapan Roh Kudus kering rohaninya, mati rohaninya. Tanpa urapan Roh Kudus kering rohaninya, mati rohaninya. Doanya kering, doanya mati, ibadahnya kering, mati, rohaninya kering, mati. Nah, itu akan menuju kematian kedua, kebinasaan. Sedangkan pemungut cukai dengan pakaian anak-anak rendah hati dia. Nah, nanti Sabtu depan kita, sekarang saya sudah tunjukkan dulu ya, pakaian anak-anak itu rendah hati, dibenarkan oleh Tuhan. Pakaian rendah hati, nah, itu dibenarkan oleh Tuhan. Ya, jadi yang meninggikan diri, orang Farisi memang hebat dia. Pemungut cukai ya memang tidak dianggap, memang rendah. Tapi karena dia meninggikan diri, merasa benar sendiri, ya direndahkan. Nah, tidak dibenarkan. Yang rendah, merendahkan diri, ditinggikan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan.
orang Farisi. Sama, orang Farisi itu pasangannya ahli Taurat. Orang Farisi itu pasangannya ahli Taurat. Lukas 7, 29 sampai 30. Lukas pasal 7 ayat yang ke-29 sampai 30. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, pengajaran yang benar dari Tuhan, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenarannya. Nah, itu mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Nah, 30 orang Farisi gimana? Tapi orang Farisi dan ahli Taurat loh menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh ini sombong. Orang Farisi itu pakaian kebenaran sendiri, tidak mau kebenaran Tuhan. Dia salah-salahkan kebenaran Tuhan. Nah, kebenaran yang benar dia salah-salahkan, pengajaran benar dia salah-salahkan. Sama dengan ahli Taurat pasangannya. Nah, makanya Tuhan menyebut, oh pemungut cukai dan perempuan sundal lebih dulu masuk surga daripada kamu. Nah, ini ditinggikan, direndahkan. Sudah ya, yang meninggikan diri direndahkan, yang merendahkan diri ditinggikan. Mari di dalam Matius 21, Matius 21, 31 dan 32. Matius 21 ayat 31 dan 32. Siapa di antara kedua orang yang melakukan, orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tapi kamu tidak menyesal, kamu juga tidak percaya kepadanya. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ini Tuhan berkata kepada ahli-ahli Taurat waktu itu. Ya sama dengan orang Farisi tadi, sama. Nah, nanti mereka direndahkan, yang merasa hebat ini, ahli Taurat orang Farisi, didahului oleh pemungut cukai yang merendahkan diri. Memang kotor mereka hidupnya, jahat. Pemungut cukai itu jahat, kalau perempuan sundal najis, tapi mau merendahkan diri, masih bisa diangkat oleh Tuhan. Nah itu, jadi Tuhan tolong pemungut cukai dan orang sundal itu yang rendah hati, merendahkan diri, rendah hati, dibenarkan oleh Tuhan sehingga bisa masuk kerajaan surga di mana ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi betul-betul tidak dibenarkan, sombong, tidak dibenarkan oleh Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga yang kekal selamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Inilah, jadi pemungut cukai juga perempuan sundal. Kesempatan ini kita bicara perempuan sundal itu. Sudah pernah kita bahas di Lukas pasal 7 itu. Tidak mengapa, kita ulangi. Jadi ini contoh perempuan sundal yang dibenarkan oleh, kalau merendahkan diri dibenarkan. Kalau sombong biar orang hebat, biarpun imam, biarpun bintang, turun jadi binatang. Jadi binatang buas antikris yang dibinasakan. Itu ya, Tuhan tolong. Ya. Lukas 7 ayat 37. Ini contoh perempuan sundal yang rendah hati, ya, sehingga dibenarkan Tuhan dan diurapi Roh Kudus. Tadi tadi orang Farisi kering, tidak diurapi, kering, mati rohani, binasa. Tapi perempuan sundal yang mati rohani mestinya, tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia diurapi, dia dibenarkan, diurapi Roh Kudus. Ya, Lukas 7 ayat yang ke-37 mulai. Lukas 7 ayat 30. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, ini perempuan sundal, perempuan tercemar, sundal. Terus 38, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi, minyak harum itu.
Nah ini, jadi perempuan sundal, najis ini yang rendah hati, tetapi merendahkan diri, rendah hati, sehingga dibenarkan oleh Tuhan dan diurapi Roh Kudus. Prosesnya, yang pertama, tadi Lukas 7:37 itu perempuan berdosa mendengar tentang Yesus yang sedang makan, mendengar tentang Yesus yang sedang makan, ya itu saja, mendengar tentang Yesus yang sedang makan di rumah orang Farisi. Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Artinya sekarang dalam arti rohani itu sama dengan ini. Jadi perempuan sundal berdosa mendengar firman pengajaran yang benar, makanan. Mendengar firman pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua yang menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi. Nah, itu yang penting. Ya, dalam keadaan sundal, jahat, najis, ayo kita merendahkan diri untuk bisa, ya perempuan berdosa mendengar, ya merendahkan diri untuk mendengar firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata yang menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi, sehingga menjadi sadar akan dosa-dosa, sadar akan dosa-dosanya, sadar bahwa dirinya hanya manusia berdosa, sadar akan dosa-dosa sama dengan sadar bahwa dirinya hanya manusia berdosa belaka. Itu aja, manusia berdosa, bukan apa-apa, hanya manusia berdosa. Nah, itu mendengar firman, merendahkan diri untuk mendengar firman pengajaran, rendah hati untuk mendengar firman pengajaran sama, sampai sadar akan dosa-dosanya, menyadari bahwa kita perempuan sundal atau kita yang berdosa hanya manusia berdosa. Mau apa manusia berdosa itu? Mau sombong apa? Nah itu loh, saya berdosa mau sombong apa? Mau sombong bagaimana? Nah, itu saudara. B, Lukas 7 ayat 38. Saudara, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, 38. Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu ya, rambut ini bagi wanita kebanggaan. Jadi kalau sudah sadar, ya aku cuma orang berdosa, banyak salahnya. Nah, kalau sudah sadar, mau apa yang dibanggakan? Tidak ada lagi, rambut taruh di kaki. Ya itu saudaraku. Ini artinya merendahkan diri untuk menanggalkan segala kebanggaan-kebanggaan. Nah, ini menanggalkan kebanggaan-kebanggaan. Sama dengan menghampakan diri, merendahkan diri sampai tidak ada lagi yang dibanggakan. Menanggalkan kebanggaan sampai tidak ada lagi yang dibanggakan. Nah, itu tidak ada lagi, cuma manusia berdosa kok. Harusnya binasa ini. Apa yang mau dibanggakan? Ya, saya manusia berdosa. Mungkin ada orang memuji orang, siapa aku orang berdosa? Ini yang tidak dipuji pun tidak marah. Ya memang orang berdosa saja, mau apa? Tidak ada harganya. Nah itu, tanggalkan kebanggaan-kebanggaan. Sampai tidak ada kebanggaan lagi, sehingga kita, perempuan berdosa ini, kita merasa tidak layak, tidak mampu, tidak berharga, tidak bisa apa-apa. Tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Nah itu dari menyadari dosa, saya cuma manusia berdosa. Akhirnya sadar, saya tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Ya, itu saudara, semoga. C, mencium kakinya, mencium kaki Yesus. Saudara, saudara, itu mencium kaki Yesus dan membasahi dengan air mata, membasahi dengan air mata. Saudara, mencium kaki Yesus dengan membasahi dengan air matanya. Mencium kaki Yesus sekaligus dibasahi dengan air mata. Itu, saudara. Nah, ini, saudara. Jadi mencium itu artinya berdamai. Jadi kalau orang Israel ketemu orang Israel mencium, ya itu artinya berdamai, saudara, berdamai. Nah, itu mencium kaki Yesus dengan membasahinya dengan air mata, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Ini kita harus.
Sudah sadar dosa, tidak ada kebanggaan, kita tidak ragu-ragu untuk berdamai. Ya, siapa saya ya berdamai? Ada orang yang, biar dia begini, aku ini, itu orang sombong. Saya kalau sudah merasa, ya tidak ada apa-apa aku ini, ya berdamai dengan Tuhan dan sesama. Ya, artinya, ada air mata tadi, sadar akan dosa, sadar tidak layak, menyesal. Artinya, jadi berdamai dengan Tuhan sesama artinya menyesali dosa-dosa dan mengakui dosa-dosa sejujur-jujurnya kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, kepada Tuhan sesama. Sehingga, itu, dan kita mengalami pengampunan dosa. Sehingga mengalami pengampunan dosa. Itu. Semoga kita dan jangan berbuat dosa lagi, jangan diulangi. Kalau sudah diampuni, jangan diulangi lagi. Ya, itu saja. Dan sebaliknya, mengakui dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa orang lain. Ya, mengampuni, terharu. Ya, ada air mata itu juga terharu untuk mengampuni karena orang sudah minta ampun kepada kita. Terharu hati kita. Terharu untuk bisa mengampuni dosa orang, bukan keras hati, melembut itu, terharu. Orang mengaku ampuni ya saya, ya salah saya, ampunilah saya. Terharu untuk bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Maka pada saat berdamai, kita datang ke kayu salib. Kita datang pada salib Yesus untuk memberi minum anggur asam bercampur empedu. Itu kutukan dosa. Anggur asam bercampur empedu, dosa-dosa dan kutukan dosa, hukuman dosa. Itu diminumkan kepada Yesus sampai Yesus puas. Yesus berseru, sudah selesai. Sudah selesai. Ini segala dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Dan Yesus memberikan anggur baru. Segala dosa dan kutukan dosa sudah diselesaikan, hukuman dosa kita bebas semua, dan Yesus memberikan anggur baru kepada kita. Anggur baru itu kuasa Roh Kudus. Kalau di Lukas 7 tadi, minyak yang harum, minyak urapan yang harum, sama. Anggur yang baru, yang manis, itu kuasa Roh Kudus, sama dengan minyak yang harum, minyak urapan yang harum, itu kuasa Roh Kudus juga, sama. Saya ambil yang di Lukas 7, minyak yang harum. Itu anggur yang baru sama dengan minyak yang harum. Ini tidak seperti orang Farisi, kering. Kering, dia merasa hebat, cuma begini begitu tapi kering. Karena sombong dia, kering rohaninya, tanpa urapan, tidak dibenarkan oleh Tuhan, tanpa urapan Roh Kudus. Itu. Ini di sini kita datang ke salib, memberi minum anggur asam campur empedu. Segala dosa, kutukan dosa, hukuman dosa sudah diselesaikan, sudah selesai. Kita dibenarkan oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kita menerima anggur baru atau minyak urapan yang harum, minyak urapan yang harum semerbak, yang harum, yang wangi atau harum. Oh, puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Kidung Agung 1 ayat yang ketiga. Kidung Agung, kitab Kidung Agung 1 ayat yang ketiga. Harum bau minyakmu, bagikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Nah, ini mempelai pria Yesus. Jadi minyak yang harum sama dengan nama Yesus, kuasa nama Yesus. Minyak urapan yang harum itu membawa atau memberikan kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Kita bisa menyerukan nama Yesus. Nah, ini kalau ada minyak urapan, kita bisa menyerukan nama Yesus. Menyeru nama Yesus, menjadi rumah doa, menyeru nama Yesus. Itu kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk berdoa, menyeru nama Yesus, menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Puji Tuhan. Ayo, apapun keadaan kita, mari. Yang terpenting kita bisa merendahkan diri. Sudah perempuan sundal, pemungut cukai,
jahat, najis, asal bisa merendahkan diri. Jangan sudah jadi imam bintang sombong, wah, sudah tidak mau mengaku salah, tidak mau koreksi diri, hanya salahkan orang Tuhan. Jangan, itu kering, betul-betul kering, mati, binasa. Tetapi ya, sekalipun kita ini sudah menyadari, wah manusia binasa aku, habis aku, sudah mati aku, binasa aku, tapi kalau mau merendahkan diri masih ada kesempatan. Ya, merendahkan diri sampai datang di kayu salib. Ya, datang di kayu salib, memberi minum Yesus. Ini saya Tuhan, saya ada anggur pahit, getir, campur empedu. Hidupku pahit, getir karena dosa, karena kesalahanku Tuhan. Ampuni saya. Itu memberi minum. Dan Yesus memberi minum anggur yang baru, minyak urapan yang harum. Itu sama dengan kuasa nama Yesus. Kita bisa menyeru nama Yesus yang berkuasa, rumah doa. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Ini nama Yesus. Di sini dituliskan tentang nama Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itulah Yesus. Namanya disebut. Saya ingin terjemahan lama langsung. Ya, namanya disebut. Ya, namanya ya itu anak laki-laki itu. Dan namanya pun disebut orang ajaib, bicara, 2, Allah yang maha kuasa, 3, Bapa kekekalan, Raja damai, Raja salam. 5 nama. Nah, ini mari kita pelajari. Ini kuasa nama Yesus. Kita bisa menyeru nama Yesus. 5 nama ini. 1, penasehat tadi. Ya, bicara itu penasehat. Ya, saya terjemahan baru penasehat. Nah, nama Yesus adalah penasehat. Ya, itu ya. Dengan ajaib itu beda. Penasehat, ajaib sendiri juga ya. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, puji Tuhan. Jadi penasehat dulu nomor 1. Mazmur 73:24. Apa menasehati? Menuntun kita. Ya, ini kuasa nama Yesus. Ya, dengan nasihatmu kau menuntun aku, kemudian kau mengangkat aku dalam kemuliaan. Jadi penasehat, kita menyeru nama Yesus sebagai penasehat, maka kita mengalami tuntunan tangan dari Gembala Agung. Tuntunan tangan Yesus Gembala Agung. Ya, dinasihati, jangan ngiri, jangan kanan, lurus terus, supaya kita tetap hidup benar, hidup suci. Supaya kita tetap tergembala dengan benar baik, supaya kita tetap hidup benar, hidup suci, sehingga menuntun jalan keluar juga. Sehingga ada jalan keluar. Tangan Gembala Agung menuntun kita kepada jalan keluar dari segala masalah. Ada jalan keluar, tidak pernah ada jalan buntu. Tidak pernah jalan keluar sampai jalan ke surga. Oh, puji Tuhan. Itu kuasa nama Yesus. Orang dalam urapan Roh Kudus, dia bisa berdoa menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Ada kuasa nama Yesus menasihati kita, menuntun kita dalam penggembalaan yang benar baik, dalam jalan hidup benar, hidup suci, tetap saudara, menuntun ke jalan keluar dari segala masalah sampai jalan ke surga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Raja damai, Raja salam atau Raja damai, Raja damai. Yang kedua, Raja damai. Ya. Mari tadi itu Yesaya 9, ya Raja damai itu yang kedua. Nah, ini ya, kuasa nama Yesus di kuasa Raja damai itu berarti ya selalu mendorong kita. Kalau kita menyeru nama Yesus Raja damai, selalu mendorong kita berdamai dengan Tuhan dan sesama tadi itu, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Mendorong kita berdamai, ya, saling mengaku, saling mengampuni, bukan bertengkar, itu saja, bukan memfitnah dan lain, bukan saling bertengkar, saling menjelekkan, saling menghakimi, bukan, saling mengaku dan mengampuni, saling mengaku, sehingga bisa saling melayani, saling mendoakan. Nah, itu semua. Bukan saling bertengkar, saling menghakimi, bukan. Sehingga kita merasa damai, sejahtera, enak dan ringan. Hidup kita enak dan ringan.
sudah dituntun, ada jalan keluar, saudara, enak dan ringan hidup kita. Oh puji Tuhan, saudara, semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang ketiga, Allah yang perkasa. Saudara, Allah yang perkasa, kekuatan perkasa. Saat kita menyeru nama Yesus, maka kita mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga kita menjadi kuat teguh hati. Kekuatan ekstra dari Tuhan, dari Roh Kudus, sehingga kita menjadi kuat teguh hati dalam menghadapi angin gelombang di lautan dunia. Menghadapi angin gelombang, badai di lautan dunia, badai di lautan padang pasir dunia. Nah, ini kita mampu. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak menyangkal Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan. Nah, saudara, tetap saudara, setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap jangan bergelimpangan di padang gurun, tidak. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Tetap percaya berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Nah itulah keperkasaan, kuat, teguh hati. Maka Tuhan juga memberi kekuatan ekstra untuk mengalahkan musuh-musuh. Kalau kita tetap setia, tetap percaya berharap Tuhan, tetap menyembah Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk mengalahkan segala musuh. Mengalahkan. Kita tidak pernah kalah. Kita selalu menang. Kekuatan ekstra untuk menang atas musuh-musuh. Kita tidak pernah kalah. Saudaraku, di tengah padang gurun dunia, di tengah lautan, tidak pernah tenggelam di lautan dunia. Menang. Ya, puji Tuhan. Itulah saudaraku, Allah yang perkasa. Kemudian yang keempat, Bapa yang kekal. Mari, ya, Bapa yang kekal. Ini kuasa nama Yesus. Mari, kesempatan ini, sekalipun masih banyak kekurangan kelemahan, bukan berarti saya setuju atas diri saya sendiri, setuju atas saudara, ya memang begitu, kita banyak kekurangan kelemahan, apalagi persundalan ini saudara, lewat pandangan, lewat apapun. Nah, ayo datang merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri seperti perempuan sundal, saudara, merendahkan diri. Ayo berdamai, mengaku semuanya itu, dengar firman dan seterusnya, sampai memberi minum Yesus, sampai menyerahkan seluruh dosa. Sudah selesai memberi minum anggur asam campur, Tuhan akan memberikan anggur baru, kuasa Roh Kudus, minyak yang harum, minyak yang wangi, minyak urapan yang wangi, sehingga kita bisa menyeru nama Yesus pada saat ini. Apapun keadaan kita, serukan nama Yesus. Dia adalah penasihat, ada nasihat jalan keluar dari semua. Ada nasihat untuk kembali pada kebenaran, kesucian, ada kekuatan Tuhan semua. Kemudian Raja Damai menjadi enak dan ringan, kita tidak saling menghujat, tapi saling mengaku, mengampuni, saling melayani. Ya, oh puji Tuhan. Nah itulah Tuhan tolong kita semua. Dan juga Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Ada kekuatan ekstra dari Tuhan. Ya, tidak bergelimpangan di padang gurun. Terus ikut Tuhan sampai garis akhir. Menang bersama dia sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang. Tidak tenggelam di lautan dunia. Tetap menang. Tidak pernah kalah. Ya, Tuhan tolong. Bapa yang kekal. Tadi Yesaya 9. Bapa yang kekal. Nah ini Bapa di surga. Bapakulah pemeliharanya. Ini ya, Bapa yang kekal. Sanggup? Ya ini. Kalau kita menyeru nama Yesus, maka kita merasakan kasih Bapa untuk melindungi, memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya. Bapakulah pengusahanya, Bapakulah pemelihara. Kita merasakan Bapa di surga memelihara, sanggup memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia, sampai antikris berkuasa di bumi. 3,5 tahun kita disingkirkan di padang gurun, 3,5 tahun. Sesudah itu sampai kiamat masih dilindungi, dipelihara sampai kiamat, musnah semua, kita tetap hidup
sampai hidup kekal di surga selama-lamanya. Ini jaminan pemeliharaan dari Bapa di surga. Ya, Bapa di surga. Tuhan tolong kita semua. Terakhir, namanya adalah ajaib. Namanya adalah ajaib. Ayo kita serukan nama Yesus. Ajaib. Namanya adalah ajaib, itu mujizat. Kalau kita menyeru nama Yesus, maka kita mengalami mujizat. Pembaharuan hidup, mujizat terbesar, mujizat rohani. Pembaruan hidup dari manusia daging menjadi manusia baru, manusia sempurna yang bisa ditempatkan, yang layak ditempatkan di Yerusalem baru. Manusia baru yang layak ditempatkan di Yerusalem baru. Apa itu pembaruannya? Wahyu 21. Kitab Wahyu pasal 21. Ini Yerusalem baru. Ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu Yerusalem baru penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Permata yaspis, jernih seperti kristal. Inilah Yerusalem baru. Pembaruan sampai bisa masuk Yerusalem baru, kita harus tampil seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Jernih seperti kristal. Jernih, jujur, terang-terangan, jernih seperti kristal. Jujur, terang-terang. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Kalau benar, benar. Tidak benar, tidak benar. Jujur. Itu ya. Jujur hari-hari ini. Biarlah kita jujur di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, terang-terangan. Ya, ya. Tidak, tidak. Benar-benar, tidak benar. Dan saudara, tadi jernih seperti kristal. Saudara, itu. Iman, percaya, iman yang tulus, ikhlas, percaya dan taat, percaya dan taat. Iman yang tulus, ikhlas, kalau percaya ya taat, dengar-dengar. Kalau percaya taat, ya itu dengar-dengar. Jadi jujur, percaya dan taat. Ini adalah rumah doa, kejujuran, rumah doa, betul-betul. Ya, kita akan mengalami mujizat secara jasmani, mujizat secara jasmani, mujizat jasmani. Ya, salah satu contoh kaum muda, kalau bapak-bapak jelas Petrus dan kawan-kawan itu, ya, menjala ikan lagi. Ya, Tuhan suruh menjala manusia, menjala ikan, gagal. Lalu Tuhan tanya, ada lauk pauk? Jujur, tidak ada. Tabarkan jala, taat, percaya taat, menangkap banyak ikan, bisa. Ibu-ibu janda Sarfat itu juga sama, jujur, taat, bisa tertolong oleh Tuhan. Saya fokus anak muda. Yohanes 11 39 sampai 40. Yohanes 11 39 sampai 40. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Kalau tidak jujur seperti kuburan itu. Kalau tidak jujur, tidak taat, tidak percaya, tidak jujur, tidak percaya, tidak taat, manusia lama, kaum muda lama itu seperti kuburan ditutup batu, isinya bangkai 4 hari. Itu. Kalau tidak jujur, selama kita tidak jujur, tidak percaya, tidak taat, pahit, getir hidup itu, sampai seperti kuburan hidup, ditutup batu, keras, hati yang keras, penuh dengan bangkai di dalam. Oh, betul-betul kehidupan bagaikan bangkai, rohani jasmani, tak berguna sama sekali. Itu kalau tidak jujur. Kamu tidak percaya, biar pandai, biar hebat tadi, kalau tidak jujur, tidak percaya, tidak jadi bangkai. Tapi sebaliknya, kalau bangkai, sudah bangkai, waduh tidak bisa sudah. Dari segi apa saja, dari segi pendidikan, segi pekerjaan, segi kesehatan, segi apa semuanya, tidak bisa, bangkai. Tapi kalau bisa jujur, percaya, taat, bangkai dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan terjujur, akui segala kebusukan,
Jujur itu, buka batu itu, hati keras buka. Hati yang menyimpan kebusukan, akui semua kebusukan-kebusukan. Itu jujur dan percaya taat. Mengandalkan Tuhan lebih dari semua. Percaya taat kepada Tuhan. Apapun resikonya. Jujur taat, mengulurkan tangan pada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan belas kasih. Mujizat terjadi. Lazarus yang mati 4 hari bangkit. Mati jadi bangkit. Mati jadi bangkit, jadi hidup. Mati bangkit, mati jadi hidup. Nah, itu saja. Mustahil menjadi tidak mustahil. Mati jadi hidup. Mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, ayo masalah apa saja yang sudah mustahil bisa Tuhan selesaikan. Asal kita rumah doa, jangan sarang penyamun seperti orang Farisi. Berdoa tapi tidak dibenarkan, tidak dijawab Tuhan, sarang penyamun. Kita jadi rumah doa, jujur percaya tak. Sungguh-sungguh rumah doa dalam urapan minyak yang harum. Minyak yang harum. Bukan kering rohani, minyak yang harum. Tuhan tolong kita semua. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan. Gagal menjadi berhasil dan indah. Gagal menjadi berhasil dan indah. Air mata dihapus menjadi kebahagiaan. Nangis, Lazarus mati. Ada kebahagiaan, sukacita surga. Muka muram jadi muka berseri. Ayo ini kaum muda, juga orang tua sama semuanya. Ayo mustahil jadi tidak mustahil. Gagal jadi berhasil indah, air mata menjadi kebahagiaan, sukacita. Muka muram jadi muka berseri. Dan busuk jadi harum. Busuk jadi harum. Berkenan kepada Tuhan. Dipakai untuk membawa keharuman Kristus lewat kabar baik bagi orang yang belum percaya Yesus supaya selamat, dan kabar mempelai bagi orang yang sudah selamat supaya sempurna seperti Yesus. Ayo kita bersaksi, jangan bergosip dan lain itu bangkai semua. Bersaksi, bersaksi. Ya, Tuhan tolong kita. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita masuk Firdaus, kita masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Oh puji Tuhan. Apapun, kalau hebat seperti orang Farisi sebenarnya hebat dia, tetapi sombong, kebenaran sendiri direndahkan. Kering, doa tidak dijawab. Kering, tanpa urapan, mati, binasa. Jadi bangkai binasa. Tapi sebaliknya, perempuan sundal, tak bisa apa-apa. Lazarus busuk semua, tidak bisa apa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sampai jujur dan taat. Jujur percaya taat. Ayo, Roh Kudus tangan Tuhan bekerja. Kuasa nama Yesus, sebut nama Yesus, bekerja di tengah kita. Tuhan memberkati kita. 147 kita bangkit diri, berseru memanggil namanya. Apapun keadaan kita. 147 berseru memanggil namanya. Puji Tuhan. Haleluya. Bila sengsara menimpa kami, dia hanya sejauh doa. Ya, ayo. Di mana kita berdoa, Tuhan tolong kita. Nah, sengsara menimpa ke atasmu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Kur dari dalam hati berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kor berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan sekali lagi, haleluya, dari dalam hati. Tutup mata, tundukkan kepala. Kalau ada yang mau maju, segera datang ke depan. Jangan gengsi, jangan ikut-ikut. Sesuai kebutuhan, mau menyeru nama Yesus saja. Haleluya. Percaya dia tak jauh darimu. Percaya, kami sering bimbang kaum muda Tuhan. Sekarang percaya, jujur percaya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Kalau tidak mampu sebut Yesus saja, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, oh haleluya, Yesus, haleluya, ya Allah, Yesus, haleluya, oh haleluya, ya Allah, oh ya Allah, Yesus, haleluya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kuasa nama Yesus menolong kami. Oh, uluran tangan Roh Kudus menjamah kami. Oh, mulai yang paling busuk, yang paling menderita, yang paling mustahil Tuhan. Oh, jamah Tuhan, jamah. Yang paling banyak air mata, jamah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Mujizat pasti terjadi. Oh, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Jamah, kuatkan kami, jamah kami, mujizat terjadi. Kuasa nama Yesus menolong kami. Haleluya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh, haleluya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau tolong. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bahkan sampai kesempurnaan Tuhan. Tolong kaum muda, tolong Bapak, Ibu semua Tuhan. Engkau menolong. Kuasa nama Yesus menolong kami sampai kesempurnaan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Angkatlah dua tangan ke atas. Percayalah. Percayalah. Jangan bimbang sedikit pun. Kuasa nama Yesus dulu, sekarang, selamanya. Tetap bekerja. Tetap kuasanya tidak berubah. Haleluya. Oh, bangkai-bangkai bisa dibangkitkan oleh kuasa nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Ini saya Tuhan, tidak lebih dari bangkai. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasa.
Engkau jamah, Engkau tolong kami. Oh, ubahkan kami, sembuhkan kami, tolong kami Tuhan. Haleluya. Sampai masa depan berhasil indah, sampai kesempurnaan untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Terima kasih, turunkan tangan Kau menghapus air mata, wajah muram menjadi wajah berseri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakanlah kaum muda semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap ibadah Kau hadir, buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam 3 macam ibadah pokok kami. Terima kasih Tuhan. Oh, setia dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan datang, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, tolong kaum muda yang sudah bekerja, berkati semua. Buka firman, buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, yang macet, yang sulit, buka jalan, tidak ada yang mustahil. Berkati dengan berkat dari surga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik. Buka jalan semua, tolong. Yang sekolah kuliah, berikan hikmat-Mu. Naik kelas baik, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Yang mencari sekolah baru tingkat apapun, di dalam negeri, luar negeri, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Oh Tuhan, berikan hikmat-Mu, lulus dengan baik, tempatkan yang terbaik, nama Tuhan dipermuliakan. Yang skripsi, tesis, disertasi, tolong semua, beri hikmat, akal budi dari surga. Dosen-dosen tidak mempersulit, tapi berbelas kasih, menerima semua dengan baik Tuhan, supaya cepat lulus dengan baik. Dan oh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Tasya, baik juga oh Tuhan, Engkau tolong juga Greti, Engkau tolong juga Tuhan. Kami serahkan Fani Lase juga, Fani Salim juga Tuhan, tolong Ripka Simatupang juga, tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu juga Fioni, Engkau tolong Tamariska juga, Yolanda, Heni, Engkau jamah semua Tuhan. Ruth Gultom, Tirati, Engkau jamah semuanya. Kami serahkan Jessica Manalu juga, Kitson Napitupulu, Yosua Banjarnahor, tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan juga Niaksel juga, Billy Tuhan juga, oh Moses juga, Lukius Archipus Tuhan, tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan juga Sean juga, Widya Novena di Jerman, tolong semuanya. Juga Ibu Reni S3, tolong semua, buka jalan semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berikan Tuhan pergaulan yang baik Tuhan, kaum muda, pergaulan yang suci Tuhan, dunia maya, dunia nyata, hidup dalam kesucian. Beri perjodohan terbaik, satu dalam pengajaran benar, ada buah-buah praktek pengajaran benar, sesuai kehendak-Mu bukan sesuai kehendak daging. Tuhan tolong semua, Tuhan beri ketabahan, ketaatan, kesetiaan di masa pacaran, tunangan, sampai masuk nikah benar, suci, sempurna. Jangan ada yang berkhianat, jangan ada yang saling menyakiti, jangan ada yang saling memperdaya. Tuhan tolong beri masa depan berhasil indah. Terima kasih Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Teristimewa, selamatkan mereka, sempurnakan juga bersama kami semua, sehatkan mereka semua. Terima kasih gembala-gembala di daerah kami yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan tolong semua, pakai dalam pengajaran benar, tahbisan benar, penyembahan benar, banyak jiwa dituai dalam pengajaran di sana. Tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, dalam keadaan apapun jamah semua. Engkau tolong semua. Bangkai pun dibangkitkan oleh Tuhan. Ada harapan baru. Terima kasih sampai kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Pengumuman besok jam 9 pagi kebaktian umum ya. Baik. Gunakan waktu libur untuk datang pada Tuhan, ya, ajak yang lain untuk datang ya. Ada linknya ataupun ya semuanya Tuhan tolong. Minggu jam 4 sore sekolah minggu. Ya, adik-adik kita ajak sekolah minggu, kita jaga semuanya ya. Orang tua juga mengawasi
anak-anak sekolah minggu. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Yang ulang tahun, ya. Yang berulang tahun, ya. Benar ya. Tanggal 11 Jeffrey Nenggolan, pengerja, ya. Terus, ya. Tanggal 12 Bapak Misyanto, Elena Belda Hamalia Sekolah Minggu, Sangdia Pitaloka, Bapak Andi Chandra Saputra, Surabaya. Esther Palma Asnawi, Jakarta. Kris Wanu Septia Dwi Anugrah. Ya, baik. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Semua tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan beri kesehatan, kekuatan semuanya. Tuhan tolong semuanya. Besok pagi bisa beribadah melayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukakan firman, bukakan jalan semuanya. Lindungilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.